Pak JK, Anda takut jagoannya kalah atau gimana? Kok jadi cemen sih? Yusuf Kalla atau yang akrab disebut dengan JK adalah nama yang tidak asing lagi di jagat politik nasional, baik sebagai ex-kader Golkar maupun sebagai wakil Presiden RI periode 2014 sampai 2019 bersama Jokowi. Apa yang bisa kita ingat terhadap seorang JK? Kalau secara spontan ditanya apa, yang pertama terlintas dalam benak kita. Sebagian orang mungkin boleh saja menganggap bahwa JK ini sebagai sosok politikus senior atau malah dianggap sebagai tokoh bangsa dengan berbagai pengalaman politiknya, baik secara nasional maupun secara global. Lewat peran JK di dunia internasional, ya mungkin benar jika kita membahas tentang masa lalu seorang Yusuf Kalla. Namun yang kini terlintas dalam benak saya, terutama sejak 5 atau 6 tahun terakhir, yang di dalamnya ada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya menganggap JK tak ubahnya sebagai sosok politisi tua yang oportunis dan terkesan menghalalkan segala cara untuk memenangkan jagoan politiknya. Entahkah dulu saat Pilgub 2017 maupun saat ini dalam konteks Pilpres 2024. Hanya sayang sekali, cara yang dipakai oleh JK sama sekali jauh dari kata elegan, sehingga pandangan saya terhadap JK sukar untuk dibenahi lagi. Pokoknya udah kadung miring. Ya, keterlibatan JK secara langsung dalam majunya Anies sebagai calon gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam, dengan segala peran JK di balik layar, termasuk diamnya jika saat berpolitisasi, ayat dipakai secara brutal lewat kampanye di tempat ibadah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Semua itu lebih dari cukup untuk menilai bagaimana ketika seorang JK sudah punya kehendak dengan otoritas yang dimilikinya saat itu. Meski seharusnya JK mampu bermain dengan lebih elegan, seperti yang kerap kali ditunjukkan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan terkait hal-hal yang bersifat politis. Mungkin citranya akan sedikit lebih baik, namun JK memilih untuk tidak melakukannya. Sebagian orang bahkan menilai bahwa pengaruh seorang Jokowi lah yang membuat JK tidak leluasa bergerak dengan segala macam ambisi politiknya. Meskipun tampaknya Jokowi agak kecolongan dalam soal Ahok, sampai sohibnya itu kalah dan harus dipenjara. Kondisi yang mempersulit posisi Jokowi selama 5 tahun dengan berkuasanya Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, apakah dengan semua itu lantas JK menjadi insaf, lalu berpolitik dengan elegan pada masa tuanya? Tampaknya tidak. Sekali ini JK masih berusaha lagi menggolkan Anies agar tahap awal lolos sebagai salah satu capres, lalu JK mungkin berharap bisa mengamankan bisnisnya kalau sampai Anies nanti menang.